teman-teman, balik lagi di channel aku Dinsa. Di video kali ini kita akan belajar bab 19 yaitu NFS server. Oke, kita ke materinya. Di sini ada 5 materi ya teman-teman. Yang pertama yaitu pengenalan NFS dan install NFS, 2 konfigurasi NFS read only, 3 mengakses NFS dari Ubuntu client, 4 konfigurasi NFS read write, 5 mount NFS permanen. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan NFS dan install NFS. Nah, apa itu NFS? NFS merupakan protokol software yang digunakan sebagai file sharing pada Linux ke Linux ya teman-teman. Jika Windows ke Windows, kita bisa menggunakan yang namanya protokol Samba. Nah, di bab ini kita akan membuat Debian server ini memiliki beberapa data dengan directory yang mana nantinya data-data pada directory tersebut akan diakses oleh Ubuntu client yang ini ya teman-teman. Nah, karena kedua virtual mesin ini adalah Linux, maka kita bisa menggunakan yang namanya NFS ya teman-teman. Oke, kita langsung saja ke caranya. Teman-teman bisa buka server 1 ini. Di materi ini kita akan menginstal NFS server sebagai file sharing ya teman-teman. Sebelum itu kita harus mengatur repository terlebih dahulu sehingga kita bisa update tentang Debian server kita secara online ya teman-teman. Di sini untuk server Debian sudah memiliki akses internet ya teman-teman. Kita coba ping 888. Ini sudah mendapatkan internet ya teman-teman. Jadi kita bisa update software Debian server ini melalui internet, yaitu dengan di sini teman-teman bisa ketikkan nano /etc/apt/source.list ya teman-teman. Teman-teman bisa enter. Nah, pastikan yang paling atas itu adalah komen ya teman-teman. Lalu teman-teman harus memasukkan repositorinya, yaitu seperti ini: http kartolo sby data utama net id debian booster main contrib non free, dan juga http kartolo sby data utama net id /debian booster update main contrib non free ya teman-teman. Ya, jika sudah teman-teman bisa Ctrl X. Jika sudah teman-teman bisa update Debian servernya dengan apt update seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini sudah terupdate ya teman-teman. Ya, sudah down. Nah, setelah itu kita baru bisa install yang namanya NFS server, yaitu dengan apt install NFS kernel server. Ini ya teman-teman. Lalu ya, kita tunggu. Nah, di sini kita sudah install ya NFS kernel servernya ya teman-teman. Oke, cukup di sini untuk materi yang pertama. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi NFS read only ya teman-teman. Nah, pada materi ini kita akan membuat sebuah directory pada Debian server. Ini teman yang mana directory ini bisa diakses oleh klien Ubuntu ya teman-teman. Ini diakses oleh klien Ubuntu. Jadi pertama kita akan membuat directory terlebih dahulu pada directory slash ya teman-teman. Kita coba ls slash. Sini itu terdapat banyak directory ya teman-teman. Sini kita coba buat directory dengan perintah mkdir lalu slash nfs1. Oke, selanjutnya kita masuk ke nano
slash etc slash exports ya, kita enter. Untuk nano slash etc slash export itu untuk mengkonfigurasi akses read only ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan slash nfs1, lalu tab 2 kali, bintang, lalu dalam kurung RO atau read only ya teman-teman. Kita Ctrl X, Y, lalu kita restart sistem CTL, restart NFS kernel server. Di sini sudah berhasil ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, mengakses NFS dari Ubuntu client. Nah, di sini teman-teman bisa buka servernya, server Debian dan client Ubuntu ya teman-teman. Nah, di sini sekarang kita akan membuat Ubuntu client ini bisa mendapatkan akses atau menggunakan file yang sudah dikonfigurasi NFS atau sharing file pada Debian server yang ada di Debian server ya teman-teman. Kita coba ls slash, itu terdapat yang namanya directory NFS1. Itu adalah sharing file yang akan kita gunakan ya teman-teman. Nah, sebelum kita menerima file yang ada pada Debian server, maka kita harus menginstal software sebagai penerima, yaitu NFS Common ya teman-teman. Nah, di sini untuk perintahnya teman-teman bisa ketik sudo apt nfs common seperti ini ya teman-teman. Oh ya, di sini sudo apt install ya teman-teman. Kita enter, kita ya, kita tunggu ya teman-teman. Nah, di sini sudah selesai ya teman-teman. Nah, jika teman-teman itu tidak bisa menginstal NFS Common, itu teman-teman bisa virtual mesinnya itu harus terkoneksi ke internet ya teman-teman. Lalu langkah selanjutnya kita akan melihat directory yang sudah di-share oleh Debian server. Kita akan memastikan apakah directory NFS1 ini itu berhasil di-share oleh Debian server, yaitu dengan summon seperti ini ya teman-teman. Di sini T yaitu min IP dari Debian servernya ya teman-teman, yaitu 10 2. Nah, di sini itu terdapat directory NFS1 ya teman-teman. Jika kita ls NFS1 itu di directory NFS1 itu belum ada file-filenya ya teman-teman. Di sini kita akan coba membuat filenya, yaitu dengan perintah load slash nfs1 slash a.txt. Enter. Kita coba lihat ya teman-teman. Oh iya, di sini ketika kita akan coba menerima file yang ada pada NFS1 ini, itu dengan membuat directory terlebih dahulu pada posisi sekarang. Kita coba pwd, itu di home/admin ya teman-teman. Nah, kita coba buat direktorinya, yaitu mkdir itu terima NFS. Nah, directory ini itu fungsinya untuk menerima seluruh file yang kita terima melalui NFS1 pada Debian server ya teman-teman. Kita enter. Nah, untuk menerima seluruh file yang ada
yang diberikan oleh Debian server melalui NFS 1, yaitu dengan sudo on 10 10 10 t2, lalu seperti ini slash nfs lalu slash home, lalu dimana posisi kita sekarang yaitu admin slash home slash admin, lalu terima nfs ya teman-teman, slash enter. Ya, di sini itu kurang satu ya teman-teman. Seperti ini kita enter. Di sini sudah bisa ya teman-teman. Kita coba ls terima snfs. Nah, di sini terdapat a.txt yang tadi kita buat ya teman-teman. Di sini tuh kita coba buat lagi ya. Tuh b.txt, enter. Kita coba lihat. Nah, di sini juga ada b.txt ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi NFS read dan write ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa buka server 1 dan klien Ubuntu-nya. Yang pada materi sebelumnya kita itu hanya mengkonfigurasi NFS sebagai read only saja ya teman-teman. Nah, di sini saya akan coba menambahkan file ke terima NFS ya teman-teman. Kita coba apakah bisa. NFS slash a.txt. Nah, di sini hanya read only file ya teman-teman, file system read only. Nah, pada materi kali ini kita akan membuat directory baru, yang mana directory ini hanya bisa diakses dengan IP 172.16.1.0/24 ya teman-teman, dan untuk klien itu termasuk. Kita coba lihat IP-nya. Nah, di sini IP-nya 172.16.1.24/24 ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan buat directory baru dengan perintah mkdir lalu slash nfs2. Ini ya teman-teman, enter, lalu kita edit ke nano slash etc slash export ya teman-teman. Nah, di sini itu teman-teman bisa tambahkan slash nfs2, lalu tab 2 kali, lalu ketik IP-nya 172 skala 172 t16 t1.0/24 ya teman-teman. Lalu kurung buka, lalu rw write ya teman-teman, lalu koma sin ya. Nah, kurung tutup, kita kontrol X, Y, enter. Kita coba restart ya teman, sistem ctl restart nfs kernel server. Nah, di sini sudah bisa ya teman-teman, sudah berhasil untuk mengeditnya. Lalu kita akan membuat directory di klien Ubuntu-nya, yaitu dengan perintah mkdir terima nfs2 seperti ini ya teman-teman. Nah, enter. Nah, directory terima nfs2 ini itu untuk menerima seluruh file yang ada pada nfs2. Nah, sekarang kita akan membuat directory terima nfs2 ini sebagai tempat atau untuk menerima seluruh file yang ada pada nfs2, yaitu dengan sudo mount
10.1 titik 2 titik 2 di sini slash nfs 2 lalu di directory home slash admin slash terima nfs 2 seperti ini ya teman-teman. Kita masukkan passwordnya di sini, itu sudah berhasil ya teman-teman. Lalu kita coba ls terima nfs 2, kita coba out slash nfs 2 slash c.txt enter. Sini salah perintahnya ya teman-teman, ini enter. Kita coba lihat sini itu sudah terdapat c.txt. Nah, sini seharusnya sekarang seluruh file yang ada pada nfs 2 sudah bisa dimod ke directory terima nfs 2 ini. Nah, itu kita bisa ubah atau menambahkan sebuah file atau menambahkan directory ya teman-teman. Teman bisa coba sendiri. Di sini kita akan lanjut ke materi yang terakhir, yaitu mount nfs permanen. Nah, kenapa kita harus melakukan mount nfs secara permanen? Karena pada materi sebelumnya kita sudah melakukan mod atau konfigurasi ya teman-teman. Nah, di sini kita coba lihat di sini. Nah, seperti pada materi sebelumnya kita sudah melakukan sudo mount 10.10 seperti ini ya teman-teman. Nah, konfigurasi ini itu tidak permanen. Maksudnya ketika Ubuntu desktop ini mati, maka kita harus melakukan sudo mount terlebih dahulu, yaitu ketik seperti ini lagi ya teman-teman secara manual. Nah, untuk itu kita akan melakukan mount nfs permanen. Nah, kita langsung saja ke caranya ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa ketik sudo nano slash etc slash fs tab seperti fs tab ya teman-teman. Kita masukkan passwordnya. Nah, di sini itu teman-teman bisa tambahkan, di sini itu 10.10 titik 2 yaitu IP dari server Debian 10.2 lalu slash kita akan yang nfs 1 ya teman-teman, nfs 1 lalu kita pilih di directory home slash admin slash kita akan diterima nfs ya teman-teman, directory terima nfs slash nfs seperti ini ya teman-teman. Jika sudah, teman-teman bisa tab 2 kali lalu ketik nfs seperti ini, lalu tab lagi, teman-teman bisa ketik @score lalu not dev ya teman, seperti ini. Kita Ctrl X, Y, enter. Nah, jika sudah, itu jika teman-teman itu mematikan Ubuntu desktop ini atau klien Ubuntu ini, ketika dinyalakan kembali itu teman-teman bisa tidak perlu lakukan konfigurasi sudo mount ini ya teman-teman. Teman-teman tidak perlu lakukan konfigurasi sudo mount secara manual. Oke, cukup di sini untuk materi kali ini. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata.
Sampai jumpa di video selanjutnya.